mulai dari ini. Saya cek di sini ya. Catat ini. Catat ini. Mantap ini. Saat Diganti Pak Purbaya. oleh Pak Purbaya yang viral lagi-lagi belakang ini. Iya. Fenomenal lah Pak Purbaya ini ya. Anehnya juga Ada menteri yang kemudian sudah bagus kebijakannya diganti. Belum tentu pada akhirnya kan kebijakan bagus yang sudah dibuat tadi di follow up atau dilanjutkan sama menteri selanjutnya. Tapi kalau menurutku enggak sih Mas, justru malah bagus. Karena gini, survei kepuasan masyarakat itu sampai 85% itu puas terhadap kerjanya dia. Survei mana itu? Exit poll bukan? Kembali lagi di Optik, obrolan seputar politik. Ya, warga Optik, hari ini kita berjumpa kembali di next episode dan lagi-lagi kita ketemu Cak Fakih. Tuh. Karena Pak Direkturnya nggak bisa lagi, hari ini Saudara Ari juga nggak bisa, ini kita ketemu Cak Fakih ya. Ya, ini Pak Direktur banyak banget ini halangannya ini, ada aja alasannya kan. Betul. Lama-lama saya ganti aja. Ya, saya reshuffle aja ya. Reshuffle berarti ya? Iya, kayak reshuffle kabinet berarti. betul. Kan banyak reshuffle Betul. teman di sini nggak bisa ini kan. Iya, perlu di reshuffle kayaknya. Berapa puluh itu yang reshuffle? Banyak. Jadi Iya. Berapa? Ada Betul. apa aja Mas? Apa aja? Jadi di kepemimpinannya Pak Prabowo ini memang tiga kali melakukan reshuffle. Jadi di pertama kali itu di tanggal 19 Februari itu Pak Prabowo di awal periode itu sudah kemudian melakukan reshuffle di Menteri Sains dan Teknologi. Itu juga melakukan reshuffle. Terus kemudian yang paling banyak itu adalah pasca aksi besar-besaran itu Pak Prabowo melakukan reshuffle menteri di tanggal 8 September. 8 September itu menteri-menteri yang di reshuffle itu ada Menteri Polkam Budi Gunawan diganti menjadi Jamari. Ya, Jamari Caniago. Terus kemudian ada Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani ini diganti oleh Pak Purbaya yang viral lagi-lagi belakang ini. Iya. Fenomenal lah Pak Purbaya ini ya. Terus ada Menteri P2MI Abdul Qadir diganti masih kosong. Kalau P2MI masih kosong. Terus kemudian Menteri Koperasi Pak Budi Ari itu diganti oleh Ferry Julianto. Terus kemudian ada Menpora, Menteri Pemuda dan Olahraga Pak Dito ini, Mas Dito ya. Mas Dito ini diganti oleh Menteri BUMN sebelumnya, Pak Erick Thohir, sekaligus sebagai Ketua PSSI. Kalah kita Indonesia kemarin kan? Iya, sekarang jadi Menpora dia makin banyak olahraga. Tapi ada tambahan nggak sih Mas? Iya, ada tambahan Menteri Haji dan Umroh. Iya, Haji dan Umroh. Bukan reshuffle ya, itu tambahan. Menteri dan wakil menterinya. Iya. Haji dan Umroh. Nah, selain di tanggal 7 September ini, di tanggal 17 itu karena 3 tahapan tadi, di tanggal 17 juga ada banyak pelantikan lagi, mulai dari ini. Saya cek di sini ya. Catat ini. Mantap ini. Satu ada Wakil Menteri Tenaga Kerja. Itu yang dilantik adalah Pak Alfrian Syahnur. Terus kemudian ada Wakil Menteri Kehutanan. Ada Rohmat Marzuki. Ini Wakil Menterinya Kehutanan ya. Iya. Terus kemudian ada Wakil Menteri Koperasi. Menteri Koperasi kan tadi sudah ya. Iya. Di tanggal 17 ini dilantik juga Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha. Terus kemudian ada Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo. Banyak nama-nama Prabowo Ini apanya presiden ya? Iya, jangan-jangan ada kaitannya ini. Iya. Kemudian ada Wakil Kepala BGN Badan Gizi Nasional, itu ada 2, Pak Sony Sanjaya dan Nini S. Dayang. Terus kemudian yang berikut ada Kepala LKPP Sarah Sadika. Yang berikut ada Penasihat Khusus Presiden bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri, Ahmad Dofri. Jadi dari 3 tahapan tadi ya, dan di awal sekali itu Pak Prabowo sudah melakukan reshuffle di tanggal 8 September itu yang paling besar-besaran. Kita dilanjutkan dengan tanggal 17 pelantikan banyak menteri itu. Tapi kan nggak semua menteri ini sebenarnya kinerjanya buruk kan? Iya, betul. Misal nih kayak Budi Gunawan digantikan sama Jamari Caniago. Iya. Sebenarnya Budi Gunawan ini kan
udah bagus. Bahkan survei kepuasan masyarakat itu sampai 85% itu puas terhadap kinerjanya dia. Survei mana itu? Exipol bukan? Bukan, tapi Oh, bukan ya. Nanti Exipol kita bikin sendiri lah. Siap-siap. Sama Budi Gunawan ini juga sebenarnya udah ngebentuk jobdesk baru di kementeriannya. Budi Gunawan. Ya, jobdesk pemberantasan narkoba, pemberantasan judi online, sama keamanan cyber. Bagus sekali berarti ya. Iya. Cuman ini tetap diganti sama Jamari Caniago. Jamari Caniago. Ya, betul. memang karena hak prerogatif presiden lah ya. Ya, beliau memang penguasa kan. Kemudian ada juga Menteri Koperasi Budi Aristiadi. Ya. Ini Budi Ari ini kan sebenarnya sudah punya program Koperasi Merah Putih. Iya. Koperasi Desa Merah Putih itu yang gagasannya kan Budi. Betul. Cuman juga tetap diganti juga karena memang dirasa lebih cocok mengenai hal-hal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan teknis koperasi gitu kan. Oh ya. Alasannya itu. Cuman ada juga misal kayak Dito Aritejo, Pak Dito ya, Mas Dito. Mas Dito yang diganti sama Pak Erik ini yang belum ada alasan yang jelas. Cuman ada spekulasi kalau Dito ini terjerat di kasus pengadaan menara 4G di menara ini yang dibangun di tempat-tempat 3T. Ya, gitu. tertinggal ya, wilayah tertinggal. Wilayah tertinggal dibangun itu, nah dia ada kasus korupsi di situ. Namanya terjerat lah, tersangkut di situ. Nah sama yang terakhir ini Sri Mulyani. Ya, Sri Mulyani. Iya, Sri Mulyani. Menteri Keuangan ini ya. Iya, yang banyak diperbincangkan kan Sri Mulyani dan Purbaya ini kan. Pak Purbaya. Kalau Sri Mulyani mau diganti sebenarnya dia udah minta ganti dari sebelumnya ya. Ya, sebelum di reshuffle ini. Sebelum besar-besaran ini dia udah minta ganti, cuman nggak ada respon. Iya. Nah, terus anehnya juga dia 1 jam sebelumnya baru ketahuan. Baru tahu. Semuanya baru tahu kalau dia mau diganti. Jadi bukan karena surprise ya? Iya, bukan karena kerusuhan. Iya betul ya, kayak surprise. Iya. Kalaupun karena kerusuhan, saya agak merasa tidak sependapat dengan kebijakan-kebijakan yang akhir-akhir ini. Kayak semisal saya kalau bertindak sebagai Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani ya, ketika rumah saya dijarah, saya merasa kayak semacam tidak dilindungi negara jadinya kan. Iya. Sekelas Menteri Keuangan rumahnya dijarah. Betul. Ya kan, artinya membuktikan bahwa kelemahan negara dalam menjaga para menterinya ini. Iya. Apalagi sekelas Sri Mulyani. Kalau saya sebagai Sri Mulyani, saya sudah mengundurkan diri sejak itu. Iya. Ya kan? Tapi kalau menurut sampean Mas, kan ini ada nih menteri-menteri yang sebenarnya kinerjanya udah baik tapi diganti. Itu gimana itu kalau dalam konstelasi negara inilah? Apalagi kan pemerintahan Prabowo ini kan terbilang baru tapi udah ganti banyak banget. Betul. Jadi memang reshuffle kabinet ini 3 kali tadi itu ya, dengan banyak sekali di tahap kedua itu di tanggal 8 September itu kan banyak sekali reshuffle besar-besaran. Jadi kalau saya lihat dampaknya itu lebih kepada stabilitas pemerintahan. Jadi ketika menteri ini diganti terus dengan jangka waktu tadi bagi awal-awal periode ini pada akhirnya kan berdampak pada kebijakan publiknya kan, Bro itu. Ada menteri yang kemudian sudah bagus kebijakannya diganti. Belum tentu pada akhirnya kan kebijakan bagus yang sudah dibuat tadi di follow up atau dilanjutkan sama menteri selanjutnya. Nah itu menurut saya stabilitas seperti itu yang kemudian akan berdampak begitu. Tapi kalau menurutku enggak sih Mas, justru malah bagus. Karena gini, Presiden memang punya hak prerogatif kan? Betul. Nah, ketika Presiden menggunakan hak itu, berarti kan sebenarnya Presiden ini udah mengetahui nih orang-orang mana saja yang sekiranya sejalan dengan apa yang dipikirkan sama Presiden, gitu ya? Pembentukan visi misinya juga. Iya. Jadi kan artinya kalau dalam pembentukan kebijakan justru malah bisa semakin cepat. Betul. Karena secara persen orangnya juga sudah cocok gitu dengan Presiden ketika untuk menjalankan kebijakan publik. Iya. Gitu. Tapi kan pada akhirnya tadi sayang sekali dengan menteri-menteri yang secara kebijakan bagus performanya. Artinya secara kasus mereka memang tidak punya kasus sebelumnya. Kayak semisal Polkam tadi ya, bagus. Yeah. Bahkan di survei pun secara dukungan masyarakat juga bagus kinerjanya. Itu pun pada akhirnya kan diganti. Nah, artinya dalam menjaga stabilitas kabinet, stabilitas penyelenggaraan negara, kita juga kemudian mengukur tadi. Jadi jangan, kalau kemudian kita pada akhirnya mengiyakan setiap bulan atau setiap tahun mengganti atau mereshuffle kabinet, pada akhirnya kan tetap terganggu stabilitas negara ini. Jadi ibaratnya
ya dikasih store nama saja, menjabat 1-2 bulan terus kemudian diganti. Jadi kayak tidak ada harga dirinya menteri-menteri ini jadinya. Iya, tapi ini kan berkaitan dengan penjalanan pemerintahan. Betul. Artinya kan visi misi itu bisa lebih terjalankan, bisa lebih bagus ketika betul ya. Antara presiden dan menterinya ini sejalan gitu, Mas. Artinya Pak Prabowo mungkin punya keinginan bahwa saya butuh menteri yang harus sejalan dengan visi saya. Iya. Gitu. Maka di awal melakukan bersih-bersih lah. Betul. Melakukan bersih-bersih menteri yang kemudian tidak sejalan semisal. Iya. Ya, tapi perlu di-underline, Kak Fakih, bahwa memang kita juga kemudian masyarakat juga perlu menjaga ya. Artinya menteri-menteri yang banyak kinerjanya bagus saja kita kemudian dukung dan kita support. Iya. Sehingga yang kemudian kebijakannya tidak bagus atau kemudian sering kontroversi dalam menyampaikan aspirasi atau pendapat-pendapat ketika di publik itu yang kemudian perlu kita sikat begitu Ya, kan. betul. Jadi menteri-menteri yang bagus harus kita rawat tentunya. Ya. Sekaligus kemudian ya kita dorong Pak Prabowo untuk merawat itulah. Ya, jadi kan ya semoga menteri ke depan ini berjalan dengan bagus gitu kan, sesuai dengan visi misi sehingga negara juga lebih enak gitu berjalan. Betul. Tinggal kita lihat aja kinerjanya kan. Setelah pergantian banyak ini kita lihat kinerjanya. Kalau bagus kita dukung. Betul. Kalau buruk ya kita aksi untuk ya mengingatkan. Artinya bahwa ya menteri juga manusia, ya kan pada akhirnya menteri juga manusia dan selaku masyarakat juga kemudian tetap kemudian menjaga marwah demokrasi ini untuk kemudian kita tetap beraspirasi lah ketika kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung aspirasi masyarakat, nah itu perlu kita suarakan tuh. Nah itu saya rasa itu yang kemudian jadi ini ya topik kita malam ini ya. Iya. Jadi mungkin itu dan mungkin ke depan kita akan banyakin ya ngupas permasalahan-permasalahan kayak semisal ada kasus-kasus apa namanya MBG ya, MBG bisa. MBG ini kayak perlu kita bahas lah. MBG kalau kekalahan Indonesia tidak usah kita bahas ya, tidak usah kita bahas karena salah satunya Pak Menteri BUMN ini sudah berpindah ke Menteri Olahraga ya. Sudah banyak olahraga yang dia apa namanya dari KPN ya. Betul, maka ya begitulah. Iya. Dan ini cukup kayaknya ya di kabinet. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share ya. Share.